Halo Sobat Medical Global, kembali lagi di channel kami. Lanjut ke nomor 10. Yang ditanya adalah diagnosis pasien tersebut yang paling tepat. Jadi, pada pasien ini ditemukan kejang. Kejangnya di seluruh tubuh selama 5 menit, kejang umum. Pasien ada riwayat demam, ada penurunan kesadaran juga nih, GCS-nya segini. Kemudian, status neurologis ditemukan hemiparese dextra, ada kaku kuduk juga, dan dilakukan fungsi lumbal, warna cairannya santokrom, glukosa rendah, proteinnya meningkat. Kira-kira diagnosis yang paling tepat apa ya? Kenapa meningoencephalitis TB? Jadi, encephalitis sama meningitis punya kriteria masing-masing. Tapi kalau ada kriteria encephalitis, ada meningitis, udah mix keduanya, maka diagnosanya jadi meningoencephalitis. Kalau encephalitis ada demam, penurunan kesadaran, kejang. Itu triasnya encephalitis. Kalau meningitis, dia ada demam, kaku kuduk, bisa disertai rangsang meningnya lainnya atau penurunan kesadaran. Pada pasien tadi ditemukan demam, kemudian ditemukan penurunan kesadaran juga, dan ditemukan kaku kuduk, serta ditemukan kejang. Jadi, sudah memasuki kriteria meningoencephalitis, makanya diagnosanya meningoencephalitis. Kemudian, kenapa meningoencephalitis yang TB? Nah, tadi pada pasien, glukosanya rendah, proteinnya meningkat, terus warna cairannya santokrom. Jadi, mendukung untuk mendiagnosa meningoencephalitis TB. Tata laksana untuk TB bisa dikasih OAT, terus kortikosteroid ya. Lanjut ke nomor 11. Terapi yang paling tepat untuk HIV dengan infeksi oportunistik berikut. Dari sini udah ketahuan sih, ini pasti encephalitis toxoplasma. Karena di sini pasiennya selain ada defisit neurologis sama demam, dia rapid test HIV-nya positif, CD4-nya cuma segini, IgG anti-toxoplasmanya positif, dan hasil CT scan-nya mendukung pula ada ring enhancing lesions. Terapi yang paling tepat untuk HIV dengan infeksi oportunistis berikut adalah clindamycin dan pirimetamin oral. Kenapa nggak sulfadiazin dan pirimetamin? Kita bahas ya. Jadi dasar diagnosisnya, manifestasi klinis utama dari encephalitis toxoplasma ini adalah demam, sakit kepala, dan ada defisit neurologis yang vokal. Pada pasien ditemukan demam, sakit kepala, dan ada defisit neurologis. Jadi udah mendukung untuk dari segi anamnesisnya. Dari pemeriksaan fisiknya diperkuat dengan adanya hemiparese, kemudian ada paresis saraf kranial lainnya, dan ada kesadaran yang menurun. Sebenarnya diagnosa definitif dari encephalitis toxoplasma ini biopsi otak. Tapi kalau kita mau diagnosa presumptif, imagingnya ditemukan ring enhanced lesion kayak pasien ini dan ditemukan edema sekitar lesi. Kemudian kalau nggak dilakukan imaging juga bisa patokannya terapi empirik, responnya baik. Itu udah bisa didiagnosa presumptif. Kalau mau pasti bisa ditunjang dengan uji serologis di mana dijumpai peningkatan titer IgG antitoxoplasma dan peningkatan titer IgM pada kasus yang baru. Nah, untuk pengobatannya, ODA, orang dengan HIV/AIDS, dengan lesi massa intrakranial tadi udah tegak ya, karena pasiennya udah di CT scan. Kemudian dengan gejala neurologis yang progresif, dapat diberikan terapi empirik anti-toxoplasma selama 2 minggu. Jadi pasien ini udah memenuhi kriteria untuk diberikan terapi empirik. Nah, terapi empirik tidak disarankan bila CD4 lebih dari 200 sel, IgG-nya negatif, dan pasien telah menerima profilaksis yang adekuat. Profilaksis HIV kan untuk infeksi oportunistisnya cotrimoxazole. Kalau udah adekuat, dia tidak disarankan untuk diberikan terapi empirik. Nah, standar terapi empiris adalah kombinasi sulfadiazin dan pirimetamin. Namun di Indonesia tidak tersedia sulfadiazin. Ini menurut Perdosi 2016. Jadi, untuk fase akutnya diberikan pirimetamin dan clindamycin. Nantinya fase rumatan dilanjutkan dengan pirimetamin clindamycin, tapi dosisnya setengah dari fase akut atau cotrimoxazole.
Fase ini diteruskan hingga CD4 pasien lebih dari 200 sel. Kita lanjut. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.